Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله وصحبه أما بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Allah limpahkan kepada kita, Allah berikan kita nikmat umur dan insyaallah dibarengi dengan sehat wal afiat. Allah berikan kita nikmat taufik, Allah berikan kita nikmat hidayah, Allah berikan kita nikmat inayah dan riayah. Allah gerakkan hati kita, Allah mudahkan langkah kita, bisa bersama-sama berhadir di majlis kita yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang banyak kepada kita semuanya. Dan setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan sampai ke majlis ini menjadi penghapus daripada segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan setiap langkah kita dinilai pahala oleh Allah dan dilipat gandakan pahalanya serta diangkatkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, suri tauladan kita, itu baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa duduk berkumpul lagi bersama-sama di tempat yang mulia ini di waktu yang juga tidak kalah mulia ini, yaitu adalah waktu duha. Waktu duha ini adalah salah satu waktu yang istimewa, sehingga ulama kita menggolongkan orang yang melaksanakan sholat di waktu duha, maka sholat tersebut termasuk dengan kategori sholat awwabin. Sholat awwabin itu ada dua. Yang pertama sholat yang dilaksanakan di waktu duha. Yang kedua adalah sholat yang dilaksanakan di waktu antara maghrib dan isya. Dua-duanya namanya sholat awwabin. Awwabin dari kalimat awwab yang artinya kembali. Artinya apa? Orang yang beribadah pada waktu itu, orang yang beribadah melaksanakan sholat di waktu tersebut, itu digolongkan orang-orang yang kembali kepada Allah di saat orang lain banyak yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu duha ini waktu banyak orang yang lalai, yang di pasar lagi sibuk dengan jualannya, yang di rumah lagi sibuk dengan beberesnya,
Yang lagi di jalan, ya di jalan sudah kada kuat sembahyang. Ya, ini waktu yang banyak orang sedang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika orang sholat atau beribadah di waktu tersebut, maka dia digolongkan orang-orang yang awabin. Dan kita termasuk orang-orang yang awabin insyaallah. Saking mulianya itu waktu duha, sampai-sampai Allah menjadikan satu nama surah di dalam Al-Quran dengan sebutan surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha. Sebagian ulama mengatakan cuaca atau keadaan hawa yang kita lalui di alam dunia ini yang paling mirip dengan cuaca dan hawa yang ada di surga itu waktu duha. Kada terlalu panas, kada jua dingin. Waktu lagi nyaman-nyamannya. Matahari juga tidak terlalu kuat sengatannya. Juga tidak terlalu terang pancaran cahayanya. Jadi kata ulama, waktu di dunia yang kita lalui yang paling mirip dengan keadaan di surga itu waktu duha. Mudah-mudahan sebagaimana kita beribadah di waktu duha, Allah masukkan kita ke dalam surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada yang namanya surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ini sebagian ulama mengistilahkan surah Ad-Duha ini adalah surah Nabi Muhammad SAW. Surah Ad-Duha adalah surah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di dalam surah Ad-Duha ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kehebatan Nabi Muhammad. Allah menceritakan tentang keagungan Nabi Muhammad. Allah menceritakan tentang kebesaran Nabi Muhammad. Di dalam surah Ad-Duha dari awal sampai akhir isinya pujian kepada Nabi. Isinya sanjungan kepada Nabi. Isinya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, menggambarkan kepada kita seberapa hebatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wadduha," demi waktu duha. "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Artinya, tidaklah meninggalkan kepadamu Rabbuka Tuhanmu wa ma qala, dan juga tidak marah kepadamu. Kau bisa tiba-tiba Ad-Duha kemudian bercerita tentang marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbab nuzulnya, Nabi SAW ketika beliau habis mendapatkan wahyu, baru mendapatkan wahyu yang menyatakan beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Apa ayat yang pertama turun kepada Nabi? Surah Al-Qalam ayat 1 sampai ayat 5. Diterima oleh Nabi ketika beliau beribadah di Gua Hira. Ya. Turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Isyarat kamu diberikan nubuah dan kamu diberikan risalah. Mulai setelah itu turun surah Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan ayat-ayat selanjutnya. Sampai pada waktunya tiba-tiba wahyu ini berhenti. Wahyu berhenti, masih awal-awal kenabian ini. Ada yang mengatakan 3 hari tidak ada turun wahyu, biasanya tiap hari turun wahyu. Bahkan ada riwayat yang mengatakan sampai 40 hari. Nabi SAW menantikan wahyu tapi tidak kunjung datang. Sehingga Nabi SAW beliau merasa galau kalau cara kita. Artinya kemarin katanya saya diangkat jadi Nabi dan Rasul, tapi kok tidak ada turun lagi, betul enggak saya ini? Ragu. Muncul keraguan di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Asalnya turun, tiba-tiba kosong. Tidak ada turun lagi sampai 40 hari. Dan itu diketahui oleh musuh-musuh Nabi. Sehingga ada istrinya Abu Lahab.
Tahu Abu Lahab? Istri Abu Lahab kenal, Bu? Kada kenal Bu lah. Karena pian jauh masanya. Abu Lahab itu punya istri namanya Ummu Jamil. Namanya Ummu Jamil. Ngarannya bagus, sama dengan ngaran ulun Jamil. Artinya indah, artinya elok. Cuman kelakuannya kada bagus. Mudah-mudahan yang ada nih kelakuannya bagus insyaallah. Kelakuannya jelek, memusuhi Nabi. Gawiannya menghambur duri di jalan Nabi. Di mana Nabi biasa jalan, di situ dihamburinya duri supaya Nabi itu terinjak. Makanya Allah Subhanahu wa taala cela dia di dalam Al-Qur'an, dua laki bini, kada lakinya jadi bininya juga. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, Abu Lahab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu, dan istrinya. Nah, istrinya kena juga. Karena gawiannya tadi itu menghambur duri, ingin menyakiti Nabi Muhammad SAW. Ketika Ummu Jamil ini tahu bahwasanya Nabi itu sudah akan dapat wahyu berapa hari ini, tidak ada turun wahyu, sehingga dia mencela Nabi. Wahai Muhammad, ma ra'aitu syaitanaka illa qad wada'ak wa khalaq. Wahai Muhammad, kayaknya syaitanmu itu, Allah dipanahkannya syaitan, kayaknya jinmu itu sudah hendak ngiraukan kamu lagi dah. Kemarin-kemarin kamu katanya dikasih wahyu, sekarang kok tidak ada. Tidak ada wahyu yang turun. Tidak ada wahyu yang kamu terima. Kayaknya syaitanmu itu sudah meninggalkan kamu dan marah sama kamu. Wah, dicela habis-habisan Nabi SAW. Akhirnya tanpa Nabi yang menjawab, Allah yang menjawabkan untuk Nabi, saking besarnya derajat Nabi Muhammad SAW. Pian bayangkan, kita nih disambati, yang membalas itu bukan kita, tapi orang yang di atas kita. Berarti kan hebat bujur itu. Paham gak? Berarti sangat dahsyat betul kedudukan itu. Berarti menunjukkan kecintaan yang tinggi tadi kepada seorang itu. Saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, kamu dosa balas, wahai Muhammad, saya yang balas. Saya yang menjawab daripada ucapan dia. Apa kata Allah? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu, dan tidak pula Tuhanmu itu marah denganmu kada. Jadi tidaknya turun wahyu bukan karena Allah meninggalkanmu, tidak. Bukan juga karena Allah marah kepadamu, tidak. Tapi karena ada sebab yang lain. Ada yang mengatakan ulama sebabnya gara-gara ada anak anjing yang mati di bawah kasur Nabi. Sehingga malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing. Ketika dikeluarkan, baru malaikat Jibril turun menyambung kembali wahyu yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tema kita ini adalah membahas tentang kemuliaan Nabi. Itu yang pertama tadi. Yang pertama, Allah menjawab langsung celaan dan cacian orang yang mencaci Nabi, Allah yang membalas cacian mereka. Allah yang menjawab bagi mereka. Kemudian Allah berjanji kepada Nabi apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhiratmu wahai Muhammad itu lebih afdal daripada duniamu. Apa yang kamu dapatkan di dunia daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada apa-apanya dibanding apa yang akan Allah siapkan bagimu nanti ada di akhirat. Paham gak? Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, tafsir yang kedua, ulama kita mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, artinya apa waktu yang kamu lalui setelahnya itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Artinya apa? Artinya Rasulullah itu setiap saatnya makom beliau selalu naik. Jadi waktu yang ini pasti lebih baik dari waktu yang sebelumnya. Nanti naik lagi, yang ini tadi, yang ini lebih bagus daripada yang sebelumnya, terus tidak pernah ada turunnya makam Nabi Muhammad SAW. Betul Ibu Bula? Betul. Pian bayangkan aja, semua yang dilakukan umat muslim pada saat dari dulu sampai sekarang, daripada berbagai macam ibadah, semuanya berkat siapa? Berkat Nabi. Duduknya kita di sini berkat siapa? Berkat Nabi. Seberapa banyak orang beramal, itu juga orang akan mengirimkan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi setiap detiknya irtiqa, naik dari satu pangkat ke pangkat yang di atasnya, naik ke derajat di atasnya, terus walal akhiratu khairul laka minal ula.
Masya Allah. Kemudian kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Apa artinya wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha? Sungguh akan memberikan kepadamu Tuhanmu apapun yang kamu inginkan sampai kamu merasa ridha, sampai kamu merasa senang, sampai kamu merasa tenang, sampai kamu merasa bahagia, baru Allah berhenti memberikannya. Sebelum kamu mengatakan cukup, Allah tidak akan berhenti memberi apa yang kamu minta. Sallallahu alaihi wasallam. Hebat kan Nabi kita ini. Hebat luar biasa. Pertama cintanya Nabi kepada kita kada bisa terukur dengan apapun. Ya, cintanya Nabi kepada kita melebihi cinta nabi-nabi yang lain kepada umatnya. Kalau mau kita ukur cintanya Nabi Adam kepada umatnya, Nabi Idris kepada umatnya, Nabi Nuh kepada umatnya, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, cintanya mereka masing-masing kepada umatnya tidak ada yang sebesar cinta Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Masya Allah. Untung ada kita, Bu. Untung punya Nabi yang mencintai kita di atas apapun segalanya kecuali cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sudah beliau cinta betul dengan kita, beliau punya keuntungan lagi apa? Allah kasih apa yang beliau mau. Taruhlah umpamanya cinta nabi-nabi terdahulu sama ukurannya sebagaimana cintanya Nabi ke kita. Oke, umpamanya kita anggap aja nih, kecintaan Nabi Adam kepada umatnya 100, kecintaan Nabi Idris kepada umatnya 100, semua Nabi 100. Begitu juga cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya juga 100. Seandainya sama juga misalnya. Tapi keuntungannya apa lagi yang kita punya dari Nabi Muhammad SAW? Keuntungannya Bu Ai, Nabi itu punya kuasa lebih banyak dari nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad, Allah berikan apa yang beliau inginkan lebih daripada apa yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Nah, itu untungnya. Ibaratkan kita cinta bujur dengan anak kita, tapi kita kada punya kuasa untuk memberi apa yang semua diinginkannya, kan gitu. Bisa apa kita? Cinta mak pian dengan ulun, cinta aja kita nyambat dengan anak kita. Tukarkan pan ulun ini, aduh kada mampu nak kayak aku nak. Bisa apa kira-kira? Ada yang kurang juga modelnya kan ya. Tapi kalau seandainya cintalah pian dengan cinta. Ulun hendak ini, siap, bisa. Mau ini bisa, mau ini bisa, semuanya bisa. Wah, lengkap sini. Nikmat di atas nih, di atas nikmat. Nabi cinta dengan kita, apa yang kita mau Nabi mampu memberikan. Allah katakan tadi ayatnya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Kita minta syafaat, Nabi punya syafaat. Kita minta pertolongan, Nabi punya pertolongan. Kita minta kebahagiaan, Nabi sumber kebahagiaan. Apa yang Nabi kalau bisa berikan kita? Semua diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lengkap kita nih. Kita lengkap. Pian tahu asal usulnya turun ayat ini, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Nabi itu qiyamul lail. Allahu Akbar, salat. Ketika Nabi salat, Nabi membaca ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu ayat menceritakan perkataan Nabi Isa alaihissalam kepada Allah perihal nasib umat-umat sidin. Umat Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Ya Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Bila pian mengazab umat ulun, itu terserah pian. Karena pian itu adalah Tuhannya semua. Tapi wa in taghfir lahum, kalau pian ampuni dosa mereka itu ya Allah, fa innaka antal azizul hakim. Pian adalah zat yang maha mulia dan maha bijaksana, terserah pian juga. Tapi berharap pian ampuni pangan dosa-dosa umat ini. Itu perkataan Nabi Isa, permohonan sidin kepada Allah perihal umatnya. Sehingga ayat itu diulang-ulang Nabi. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang Nabi lagi, in tu'adzibhum. Jadi sepanjang malam Nabi qiyamul lail ayatnya itu aja diulang-ulang Nabi. Enggak lanjut. Sambil menangis nih Nabi kita ini, sambil berurayan air mata,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, inzil ila habibi Muhammad fas'alhu ma yubki. Wahai Jibril, turun datangi kekasihku Muhammad itu, tanya dia nangis kenapa. Padahal Allah Maha tahu kenapa Nabi menangis. Cuma sangkin Allah hendak membuktikan bagaimana cintanya Nabi kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kebesaran Nabi dan keagungan Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Turun malaikat Jibril, tanya ya Muhammad, Allah yukri'ukas salam, Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu, dan dia bertanya, ma yubki, apa yang membuat engkau menangis wahai kekasih? Apa yang membuat engkau menangis wahai Nabi yang tercinta? Kata Nabi, saya baca ayat ini wahai Jibril, perihal umat Nabi Isa, dan dimintakan oleh Nabi Isa untuk kebaikan umatnya. Maka yang saya tangiskan adalah bagaimana umat saya, bagaimana nasib umat saya, bagaimana kebahagiaan mereka, bagaimana keselamatan mereka. Saya tidak tenang wahai Jibril, sebelum saya tahu umat saya ini kemana tempatnya, di mana posisi mereka, aman-aman sajakah, atau mengkhawatirkankah nanti sepeninggal saya. Ini yang membuat saya tidak berhenti menangis wahai malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril naik kepada Allah melaporkan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Maka Allah perintahkan, turun ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad, inilah ukhzihi fi ummatihi abada. Saya berjanji saya tidak akan mengecewakan dia untuk masalah nasib umatnya selama-lamanya. Masya Allah. Baru turun ayat nih, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarallah. Sungguh benar-benar Allah akan memberi, terus memberi kepada Nabi Muhammad sampai beliau yang mengatakan stop, baru saya berhenti. Ketika disampaikan oleh malaikat Jibril ayat ini dan ucapan Allah tadi kepada Nabi Muhammad, langsung Nabi kita mengatakan, idzan inni la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu saya tidak akan pernah merasa cukup selama masih ada walaupun satu orang umatku di dalam neraka, kata Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, untungnya kita berkumpul di waktu duha dan kita menguraikan surah Ad-Duha, dan di dalam membahas tentang keutamaan dan kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi target hidup Nabi kita itu, Bu, satu-satunya adalah kayak apa caranya kita ini masuk surga berataan, kayak apa caranya kita ini selamat semuanya. Itu target hidup Nabi kita, dah kada ada yang lain. Mau bangunnya kah, mau tidurnya kah, diamnya dan geraknya, semua apa yang dilakukan Nabi, tujuan beliau adalah satu, supaya umatnya semuanya selamat. Padahal kalau pian tahu, keselamatan umat itu bukan tanggung jawab Nabi. Keselamatan umat bukan tanggung jawab Nabi. Nabi sama sekali tidak diberikan tanggung jawab supaya umat selamat semua kada ada. Biar pian tahu ini. Kewajiban Nabi hanya satu, apa? Menyampaikan. Dah. Sampai situ aja. Entah orang itu percayakah atau tidak, nurut apa membangkang, beriman atau kufur, tidak ada tanggung jawab Nabi, tidak ada dosa Nabi, tidak ada keberatan yang akan diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah katakan, ya Muhammad, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Wahai Muhammad, sampaikan, kamu hanya penyampai saja. Kamu tidak diwajibkan untuk menguasai mereka semuanya. Jadi bahasa kasarnya Nabi itu yang penting menyampaikan. Mau umat nih masuk neraka semuanya, kada ada tanggungan Nabi. Bukan tanggung jawab Nabi. Cuma saking cintanya Nabi, dipikirkan Nabi juga. Kayak caranya supaya orang mau beriman. Padahal bukan tanggung jawab sih dia. Ya Allah lah. Ibaratkan kita nih Bu, kita nih ibaratkan contohnya. Pian dapat tugas. Bu, pian ulun bari tugas. Ini ulun nih ada acara, misalnya acara resepsi apa. Tolong bolah, ini undangan pian sampaikan ke si anu. Tugas pian menjulung undangan, kan gitu. Sudah. Berarti apa yang harus pian lakukan? Julung aja undangan. Orang hadir ke hadir, kada hadir bukan tanggung jawab pian. Kalau lah,
Karena tugas pian hanya menyampaikan undangan. Selebihnya bukan tanggung jawab pian. Tapi kalau pian orang perhatian, orang yang peduli, pian bukan hanya menyampaikan undangan aja. Pian datangi orangnya ke rumah, pian bawakan wadai, pian bawakan apa-apa, tolonglah itu hadiri acara tugusian. Pian rayu-rayu. Padahal yang kewajiban pian itu. Bukan kewajiban pian untuk supaya orang harus hadir, kada sampaikan aja. Tapi pian saking pedulinya nih, pian rayu, hadirlah, jangan ada kesian, ya masak banyaklah, tolong dihadiri. Ya ini orang baik, ini orangnya rancak juga hadir di undangan kita, ini nawadai nah, atau ini ongkos transportasinya. Dipikirkan itu padahal lain kewajiban pian. Kira-kira baik ada orang itu? Kan kewajibannya cuma menyampaikan undangan aja. Itu udah gambaran Nabi SAW. Kewajiban beliau hanya menyampaikan, tapi Nabi tiap malam menangis mendoakan kita supaya kita mau dapat hidayah itu tadi. Tapi Nabi berjuang terus dengan segala macam keringat dan darah yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad SAW untuk memperjuangkan kita yang aslinya bukan kewajiban beliau SAW. Ini bulan kelahiran Nabi nih. Ya, maka patut kita bangga, patut kita berbahagia menyambut bulan kelahiran Nabi, karena sebab sidin kita semuanya menjadi umat yang terpilih yang paling afdal daripada umat-umat yang lain. Alhamdulillah. Masya Allah. Syukur. Ya, syukur kita luar biasa. Karena bisa kita gambarkan nih, bagaimana hebatnya umat Rasulullah SAW. Pian-pian ini bu, pian-pian ini umat yang paling gampang masuk surga, paling susah masuk neraka. Ya Allah lah. Umat Rasulullah itu umat yang paling gampang masuk surga, paling susah masuk neraka. Umat Nabi Muhammad, umat yang paling gampang meraih pahala, paling mudah meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahalanya gampang, minta ampun dari kesalahan mudah. Itu kita. Berkat siapa tadi? Berkat Nabi Muhammad SAW. Coba kita bayangkan, cari pahala nyaman gak? Nyaman kita nih. Cuman kita aja yang koler kadang-kadang. Pian bayangkan nih, sholat sunnah isyraq 2 rakaat aja, berapa pahalanya bu? Sama seperti pahala haji dan umroh. Tamataini, sempurna ujar Nabi. Nyaman kan itu 2 rakaat? Nyaman. Modalnya 2 rakaat, 5 menit aja selesai. Pahalanya kayak haji dan umroh. Kada pakai nabung pian itu. Kada pakai daftar tunggu 25 tahun kada. Bisa dapat pahala haji dan umrah, modalnya 2 rakaat aja di waktu isyraq. Mudah kalau lah. Mudah. Salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, qabliyah dan ba'diyahnya 4, maka ujar Nabi, haramallahu jasadahu 'alan nar, Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Nah, nyamannya. 4 rakaat sebelum asar didoakan oleh Nabi, rahimallahu abdan shalla qabla al-asri arba'an. Mudah-mudahan Allah meridhai seseorang hamba yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Dapat doa Nabi, maka Nabi bila berdoa pasti qabul. Kadang kayak kita berdoa bisa ditolak oleh Allah. Nabi kalau berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Nyaman kalau modalnya itu aja. 6 rakaat antara maghrib dan isya, ujar Nabi dalam hadis, ya'dilna ibadata 12 sanah, sebanding dengan orang yang beribadah selama 12 tahun. Modalnya 6 rakaat aja boy. Habis maghrib 6 rakaat, terserah sholat sunnahnya apa saja, yang penting jangan berbicara sebelum selesai 6 rakaat. Maka pahalanya sama seperti sholat sunnah beribadah 12 tahun. Ya Allah. Salat 4 rakaat habis isya, maka ujar Nabi, arba'un ba'dal isya kamitslihinna min lailatul qadri. 4 rakaat salat setelah salat isya sama seperti orang yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar. Nah, nyamannya. Kita umat paling nyaman mendapatkan pahala. Pian membaca tasbih subhanallah 1 kali tasbih. Apa ajar Nabi pahala yang 1 kali tasbih? Subhanallah tamla'ul mizan.
Subhanallah sekali pengen ucapkan, itu pahalanya memenuhi timbangan kita, mizan kena di hari kiamat kena mizan. Subhanallah sekali. Uyuh lah pengen menyebut subhanallah itu. Kada ada uyuh sama sekali. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah, dua kata ini itu pahalanya memenuhi langit dan bumi. Allah. Belum lagi tahlil, belum lagi tahmid, belum lagi bacaan-bacaan yang lain. Sudah, paling nyaman dapat pahala umat Rasulullah SAW. Dan paling mudah dapat taubat dari Allah. Minta ampunnya gampang. Minta ampunnya mudah. Kalau orang bahari, umat terdahulu selain umat Nabi Muhammad, itu minta ampun dari dosa payah. Minta ampun dari dosa susah. Ada pengorbanan. Bilanya tangannya yang berdosa, tangannya dipotong. Baru Allah terima taubatnya. Bila batisnya yang berdosa, batisnya dipotong. Baru Allah terima taubatnya. Bila matanya yang berdosa, matanya dicongkel. Baru Allah terima taubatnya. Bila mulutnya yang berdosa, mulutnya dipotong. Lidahnya harus dipotong. Baru Allah terima taubatnya. Bila kada diterima. Hendak kayak apa? Jawabannya ulun minta ampun. Kalau kada ada pengorbanan, kada diterima. Bahkan umat Nabi Musa itu Allah ceritakan dalam Al-Quran, baru Allah terima taubatnya kalau mau saling membunuh dulu satu dengan yang lain. Baru Allah terima taubatnya. Kita ada pakai yang gitu. Kita duduk aja menyesal, ya Allah, ulun menyesal ya Allah dengan perbuatan ulun, dan bertekad tidak akan mengulangi lagi. Selesai, Allah terima. Ada perlu pakai congkel mata, tatak tangan, tatak batis, tatak ilat, kada perlu. Seandainya itu masih sekarang, ini kerepotan juga kita. Cuman berkat Nabi Muhammad SAW itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduh, luar biasa perjuangan Nabi kita, kasan kita. Kada pernah kendor, tidak pernah turun semangat. Semakin hari semakin semangat Nabi SAW. Nah, semakin hari semakin semangat. Ini nah, duduknya kita nih, duduknya pian nih dari awal sampai akhir. Ini berapa sunnah Nabi yang pian kerjakan? Banyak. Mulai pian masuk masjid, kalau tadi yang masuk batis kanan, nah, dapat satu sunnah sudah. Batis kanan kalau masuklah, batis kanan, kan batis kiri pian masuk tadi. Kada ingat lagi ulun goreng langsung masuk aja. Nah, itu masalahnya. Masuk masjid batis kanan. Baca doa, apa doanya, Bu? Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Harus hafal pian itu. Bila kada hafal, tulis di kertas, biar anak masuk buka kertasnya. Nah, doa masuk masjid itu sunnah Nabi. Jangan ditinggal. Keluar masjid batis kiri, baca doa lagi, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Sunnah lagi. Tadi pian datang sebelum duduk sholat sunnah tahiyatul masjid, sunnah lagi. Kemudian niat i'tikaf, sunnah lagi. Kemudian pian dari awal tadi membaca Yasin kada? Baca Yasin. Hah? Oh ya, tapi kan ada tartibnya baca Yasin ya. Baca Yasin, apalagi dibaca sholawat, burdah dan itu sunnah semua itu. Baca ayat Al-Quran, Yasin, sunnah. Di masjid pulang, berjamaah pulang pian membacanya. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa sunnah yang pian hidupkan dari awal sampai akhir, sampai majelis kita ini tadi. Nah, habis ini belajar Al-Quran lagi. Kalau pian lah, Masya Allah. Itu semua bagian daripada sunnah-sunnah Nabi. Berarti duduknya pian di sini itu membuat cemburu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu minta kepada Allah, pengen supaya jadi umat Nabi dan bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Tapi Allah tidak kasih beliau. Ujar Allah, sudah kamu cukup jadi Nabi dan Rasul saja. Kamu sendiri sudah diangkat derajatnya. Kata Nabi Musa, kalau boleh ditawar, ulun ampih jadi Nabi, ampih jadi Rasul, jadi umat Nabi Muhammad aja. Kada untung lah pian. Nabi Musa cemburu dengan pian saat ini. Kata Rasulullah SAW, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya Nabi Musa masih hidup,
maka tidak ada hal yang membuat dia bahagia selain mengikuti sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita bersyukur bulan Maulid tahun ini masih bisa kita rasakan. Malam ini malam 29 lah, malam besok malam 30 nih acara di sinilah malam besok Maulid di masjid kita ini, malam besok masih malam 30. Mudah-mudahan masih ada umur, kita panjang umur, sehat walafiat, Allah sampaikan sampai akhir dan bahkan sampai bulan Maulid tahun yang akan datang lagi dalam keadaan lebih baik, lebih cinta, lebih rindu kepada sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarabba. Jadi pian ketika sampai membaca ayat inilah pian resapi. Ketika pian salat membaca surah Ad-Duha wad-duha wal laili idza saja, pian resapi bagaimana kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, pian bayangkan bagaimana kebesaran Nabi sampai ditawarkan oleh Allah. Pokoknya apa jadi kamu jawab Muhammad ini? Jika hendak selamatkan umatmu yang manakah terserah. Sampai kamu mengatakan saya puas ya Allah baru saya berhenti ngasih. Sama belum kamu mengatakan saya puas, saya tidak akan berhenti memberi apa yang kamu inginkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Coba, adalah nabi yang lain yang Allah tawarkan seperti itu? Bukan kita merendahkan nabi yang lain, tidak, tapi kita dalam konteks ingin mengetahui kebesaran maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarallah. Itu kalau pengen resapi lezat ayat itu. Lezat ayat itu. Sampai ulama mengatakan arjal ayah fil Quran, ayat yang paling bisa kita andalkan di hari kiamat ayat ini nih. Ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarallah. Mungkin kita kadang bisa mengandalkan amal kita, kadang bisa mengandalkan hal ibadah yang kita lakukan, tapi dalam Al-Quran ada ayat yang paling memberikan hawa kabar gembira kepada kita tentang keselamatan kita, ya ayat ini tadi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarallah. Jadi ketika baca pengen resapi, ya Allah, untungnya saya jadi umat Nabi. Nabinya hebat, kemudian penyayang pula. Nabinya agung, kemudian cinta lagi sama kita. Dan dia bersumpah tidak akan satupun umatnya masuk neraka. Alhamdulillah. Kemudian Allah menyebutkan lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi yang lain. Ada 3 nikmat yang Allah sebutkan. Dan kemudian 3 wasiat yang Allah berikan kepada Nabi di dalam ayat ini. Pertama, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu wahai Muhammad didapati oleh Tuhanmu dalam keadaan yatim? Ya, umur 2 bulan wafat ayah beliau. 2 bulan di perut nih, bukan 2 bulan sudah lahir. Jadi tidak sempat ketemu ayahnya Nabi SAW. Umur 4-6 tahun wafat ibunya. Umur 8 tahun wafat kakeknya. Selebihnya dipelihara oleh pamannya Sayyidina Abu Talib. Dalam keadaan yatim masa kecilnya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mendidik beliau dan Allah yang memelihara beliau. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan kami dapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan tersesat. Maksudnya apa? Maksudnya tersesat di sini adalah dalam keadaan cinta yang sangat besar kepada Allah, sehingga Nabi itu awal-awal itu tidak mampu mengendalikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru dikuatkan oleh Allah, baru mampu mengendalikan kecintaan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengatakan maknanya sesat di sini bukan Nabi yang tersesat, tapi orang yang di sekitar Nabi yang dalam keadaan sesat, kemudian Allah kasih hidayah mereka berkat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi multi tafsir nih ayatnya. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan kami dapati juga engkau wahai Muhammad dalam keadaan fakir, dalam keadaan tidak berharta, kemudian saya kasih harta kepadamu. Maksudnya bagaimana Allah memberi harta? Allah jadikan orang-orang yang di sekitar Nabi orang yang kaya raya yang membantu perjuangan Nabi, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seperti istri beliau sendiri Sayyidatina Khadijatul Kubra yang menghabiskan hartanya untuk perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. 3 nikmat diungkit oleh Allah. Yatim, Allah yang melihara. Kemudian dalam keadaan sesat, Allah yang memberi petunjuk. Yang ketiga, dalam keadaan fakir, Allah yang mengayakan.
tiga nikmat Allah ungkit, maka tiga wasiat Allah berikan untuk beliau dan untuk kita umat Nabi semua. Apa kata beliau? Apa kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ammal yatima fala taqhar." Karena kamu dulu yatim dan kamu saya pelihara, maka ketika kamu melihat anak yatim sekarang, jangan dicaci maki, jangan dimarahi. Fa'ammal yatima fala taqhar. Kalau melihat ada anak yatim yang agak sedikit nakal, sabar aja. Ya, sabar. Fala taqhar, jangan dihardik, jangan dimarahi, jangan dizalimi, hak dia diambil, jangan. Satu wasiat Allah. Karena kamu kan yatim tadi itu. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Adapun juga yang kedua, orang yang datang minta-minta, jangan dimarahi, jangan dicela, jangan dicaci maki. Orang datang minta, kadang minta duit, kadang minta makan, jangan dicela. Kalau kita ke dada, kita jawab dengan jawaban yang bagus. Ke dada dulu, insya Allah karena besok-besok lah doakan ada rezekinya. Jangan dimarahi. Wah, kami minta-minta awak sehat aja kan dimarahi, membari kadang. Yang membari aja, kemudian tapi diucapi dengan kalimat yang kasar, itu jatuh pahala sedekahnya. Ini membari, tapi dibarengi dengan ucapan yang kasar, jatuh pahala sedekahnya aja, pahala sedekahnya jatuh. Kata Allah dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatsba'uha adza. Ucapan balasan yang bagus, menolak tidak bisa memberi, tapi dengan kalimat yang bagus lebih baik, lebih afdal ketimbang memberi tapi diucapi dengan ucapan yang kasar. Itu yang membari. Ini sudah ada membari, bermamai pulang, dobol jadinya makinnya. Maka kata Allah, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Orang yang minta-minta jangan ditolak. Apalagi yang pertama kali, Bu. Pertama kali pengemis yang datang ke pian di hari pian itu makruh ditolak. Pengemis yang pertama minta. Kalau hanya ada bari. Adapun yang kedua, ketiga kita menolak, itu ada hukum makruh lagi. Tapi yang pertama itu makruh ditolak. Apa yang kita bisa kita bari. Kita kasih. Orang bahari itu. Orang bahari itu saking perhatiannya mereka dengan perintah Allah, dengan ayat-ayat ini. Bila ada pengemis yang datang, inyak kada lebih siapa Pak, memberi duit kada kawa, ya, bari makan pun kada ada, sama fakir miskinnya juga. Sama kada lebih siapa-apa juga. Mereka akan berpikir kayak caranya orang ini bulik dari rumahnya dalam keadaan kada tangan kosong. Harus ada yang dibawa, walaupun kada bentuk duit. Walaupun kada bentuk makanan, diperhatikan. Oh, sebentar. Masuk ke dalam rumah, mengambil apa? Mengambil jarum, lawan benang. Nih, kancing ikan pacul, aku jahitkan semua. Asal ini boleh kada tangan kosong nih, pengemis dari rumahnya, sangkinnya. Beri duit kada bisa, beri makan kada ada. Itu barang yang dipersembahkan ke sana. Masya Allah. Wa mas-sa'ila fala tanhar. Kemudian wasiat yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhan yang Allah berikan kepadamu, maka diungkapkan. Nikmat Tuhan itu kalau jar Banjar diungkaikan, diperlihatkan. Tujuannya untuk syukur nikmat, bukan untuk sombong-sombong. Itu Allah senang. Di dalam riwayat disebutkan Allah tuh senang apabila seorang hamba diberi nikmat, dia memperlihatkan nikmatnya. Allah senang. Ya, apa maksudnya? Misal nih, ada orang bergaji umpamanya sebulan 15 juta. Misal. Banyak kalau 15 juta itu lah banyak. Sekalinya nukar baju kasih sembahyang harga 20.000 aja. Nah, ini karena cocok nih. Mana nikmat yang saya beri kata Allah kepadamu, tampakkan. Fahaddits, perlihatkan, sesuaikan. Penghasilan 15 juta sebulan, tukarai baju yang harga 150.000 kasih sembahyang. Yang harga 200.000, gaji sampai puluhan juta, tukarai. Tapi yang harga 500.000 kasih sholat nih. Tujuannya tadi tahadduts bin ni'mah, bukan anak bersombong-sombong kada. Gajinya ganal, penghasilannya besar, nukar tapi harga 40.000, betawar pulang. Waduh. Mana? Karena Allah batasi, Allah kurangi nikmatnya kan. Kalau
kada diungkaikan, kada diperlihatkan nikmat tadi itu. Tapi ingat, bukan untuk sombong, melainkan tahadduts bin ni'mah. Makanya jangan heran ada ulama kita, guru-guru kita yang mobilnya mewah-mewah, pakaiannya mahal-mahal, sorbannya, gamisnya, jubahnya, sarungnya, kada ada yang merek murah, merek mahal semua. Mereka bukan sombong, mereka tahadduts bin ni'mah, mengamalkan ayat tadi, wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits. Beda lagi kalau memang orangnya kata berduit, gajinya juga sedikit, wajar kalau nukar baju yang murah, sesuai dengan apa? Sesuai dengan pemasukan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat-ingat kalau pian baca surah Ad-Duha, maka ingati bahwasanya inilah surah tentang kebesaran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah tutup bulan Maulid kita pada tahun ini dengan penutupnya husnul khatimah dan dipanjangkan umur sampai bulan Maulid tahun yang akan datang. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan setiap acara rangkaian perayaan Maulid yang kita hadiri di masjid-masjid, di musalla-musalla, di langgar, di majelis, di rumah siapapun yang pernah kita hadiri selama bulan Maulid ini, mudah-mudahan diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijadikan amal yang ikhlas, tulus, hanya mengharap ridha Allah, dan diterima oleh Nabi, dan Nabi senang, bahagia dan bangga kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli ma nabi salafun salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin, fadhina fid din, 'allimna at-ta'wil, wahdina ila sawa'is sabil, waj'alna mu'allimil 'amilin. Walina salatikal mustaqim. Allahumma akrimna bidril fahm wa akhrijna min dhulumat wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dari ulun, kurang lebih minta maaf, salah-salah kata minta halal minta ridha, kepanjangan ampun maaf. Hadza minni wa afikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum